Anak antum Gen Z. Gen Z. Kayaknya tiga-tiganya Gen Z ya. Terus kemudian fotonya aku share di foto keluarga. Foto keluarga siapa nih? Keluarga besar. Oh, biasanya anak zaman sekarang marah tuh. Lah iya, dia langsung nggak perlu marah dia. Langsung live privacy. Live group. Oh. Pasti itu Saga. Pasti Saga ya pasti ya. Nanti dia marah dulu. Oh. Terus setelah antum live group gimana tuh? Antum gimana? Kok kamu live group gitu? Iya dong, kan harus minta izin aku dulu. Gitu. Privacy. Oh. Nah, terus aku bilang ya udah deh, minta maaf gitu. Menurutku Gen Z itu kayak kucing. Kok bisa? Random. Oh gitu. Dan nggak bisa ditebak. Kucing nggak bisa ditebak ya? Random dan kan makhluk Tuhan yang paling random. Kucing. Kenapa nggak bisa ditebak? Karena dia nggak main kuis. Nggak main apa? Nggak main kuis. Jadi nggak ditebak. Dia nggak punya pertanyaan. Kan dia tidak tebak-tebakan. Ada istilah kucing-kucingan. Nah, berarti kan nggak bisa ditebak. Oh. Kita anjing-anjingan aja gimana nih? Menarik nih. Kucing-kucingan tuh kejar-kejaran. Iya. Bukan nggak bisa ditebak. Maksudnya kan susah ketemunya gitu. Kucing-kucingan. Terus kamu kesana, dia kesini, dia kesana, dia ke situ. Gitu. Itu kan udah bisa ditebak, berarti nggak ketemu. Berarti itu bisa ditebak. Kenapa? Karena kalau dia kesana, iya. Iya. Gitu cara nebaknya. Oh, ada kucing kesana berarti ke situ. Gitu. Kan ada istilahnya itu, membeli kucing dalam karung. Berarti kan bisa ditebak. Berarti kan isinya kucing. Iya. Kucing. Nah, terus contoh random anak Gen Z. Ya terlalu dinamis ya, karena memang mereka punya informasi yang lebih banyak daripada kita. Jadi kalau kita itu kan ya mikirnya gitu-gitu aja linear ya. Tapi kalau anak-anak Gen Z ini sangat dinamis. Ruwet. Karena kenapa ruwet? Karena aku lihat contoh ya di sosial media aja misalnya, dia menampilkan di sosial media dengan asli itu bedanya jauh. Bisa bedanya parah banget. Contoh di sosial media dia kelihatan sangat pede itu misalnya. Tiba-tiba pas lagi ketemu langsung jiper. Orang ternyata nggak serame itu. Iya, gitu. Iya. Itu kan itu salah satu contoh ya. Random gitu maksudnya. Dan orang-orang tua biasanya kalau punya konten nggak kayak gitu ya. Dia akan tampil seperti dia padanya. Jadi kalau kita ketemu ya dia kayak gitu juga. Memang sih itu tadi pas dengan kucing. Konotasi kucing itu. Iya, benar. Saya kan punya temen profil picture-nya kucing. Pas ketemu ternyata mukanya bukan kucing. Ternyata orang anjing. Ternyata dinosaurus. Ternyata dinosaurus. Dan ini saya kok ngelihat Gen Z ini ketika kemudian memahami sesuatu tuh kayak gimana ya, susah dibuat sendiri gitu. Jadi ada hal-hal yang kemudian itu kita pahami dengan mudah sebagai orang tua. Antum nonton video yang aku kasih itu nggak? Yang aku kasih yang itu loh, orang yang nyesel keluar kerja itu loh. Iya. Lucu. Iya itu. Gimana? Saya kena toksik. Iya. Oh iya. Saya keluar menjadi budak. Menjaga mental. Menjaga mental. Saya tuh pengen menghindar dari budak korporat. Situasi toksik. Ya dia miskin. Ternyata setelah miskin keluar, lebih toksik. Lebih toksik dunia di luar kerja. Jadi maksudnya lucu gitu maksudnya. Jadi yang kamu mau tuh apa? Itu nggak jelas. Sehingga random gitu loh maksudnya. Tapi at some point mereka juga ngelihat kita juga agak susah, Sar. Benar. Artinya anak-anak muda zaman sekarang itu ngelihat orang tua itu kayak penuh rumus. Betul. Gitu. Oh, kayak gini nggak boleh ya? Kan cuma kayak gini nggak boleh doang. Kenapa? Yang dilihat kan cuma Mas Husen doang penuh rumus. Ya orang anak muda ngelihat aku misalkan ngomong gitu, aku selalu nih yang Gen Z di ngaji kadang suka bilang gini, wah Mas Wimar tuh gitu banget ya. Jadi ternyata Mas ya, setiap kata itu ada efek sampingnya. Berarti kalau ngomong kayak gini ketemunya kayak gini. Kalau gini, bukankah itu hal wajar gitu ya? Iya. Kayak misalnya kalau kita ngomong sesuatu yang kasar, orang nesu, ya itu wajar. Kita ngomong yang lembut, orang simpati, itu wajar. Tapi bagi Gen Z itu kayak susah gitu. Sesuatu yang aneh gitu. Itu kalau disederhanakan, semua orang tua pernah muda. Tapi anak muda belum pernah tua. Ya. Bener kan? Itu nggak sederhana ya. Bener kan? Makin rumit. Itu apa bedanya anak muda zaman Soekarno dengan anak muda zaman sekarang? Nah, karena generasi itu tidak memandang kalau umur. sekarang anak muda sudah meninggal, sudah tua. Ngomong lucu. Kalau anak kan itu premis yang ketok wah. Ternyata ya anak muda sekarang ya sudah tua bahkan udah meninggal. Karena dari Soekarno. Maksudnya itu tadi tentang mindset. Mindset. Udah gini aja lah, langsung aja nih misalkan gini.
Kalau beliau Apa sih aku dipotong terus ya dari tadi ya. gini loh. Iya. Biar jelas sudut pandang Gen Z dari Sat Felix. Beliau mengatakan random. Nah, Random. Oke, Raceto. antum apa? Raceto. Gen Z itu Opo. Bingung toh? kalau dilihat sama orang tua itu kayak nggak rasional. Ya, itu Misalkan random. dalam hal expense misalkan. Ah. Ya misalkan Nggak rasional. Nggak Oke. rasional. Ya walaupun sekarang aku jadi Emang akhirnya apa? antum rasional? Iya. Mana ada? Kita mau ngomongin Gen Z, Pak. Ya, mana Harusnya ada? kita bersatu. Aku tanya sama antum ya. Menurut antum rasional Kalau lagi nggak? podcast boleh keluar nggak sih? Walk out gitu. Jadi gini ya, beli gayung dinosaurus cuma gara-gara diskon. Oh, sangat gila itu. Terus nggak rasional terus. Bahas lah dirimu sendiri. Gila gayung dibahas. Usia boleh milenial, tapi karakter Iya gitu. Gen Antum Z. tahu dinosaurus beli beli. gayung Iya. dinosaurus. Bukan centong Wah, ini sayur. perlu kita perjelas. Terus gimana kesannya? Enggak, antum tahu dinosaurus ada Iya, buntutnya, iya. buntutnya itu yang dipegang. Gimana pembelaan diri antum? Iya, kalau untuk urusan centong dinosaurus ya. Iya. Jadi kuat sih parah. Ada Opsi. ada lawannya yang mirip banget. Mas Sahyo. Bukan Ustadz Wimar. Oh, Ustadz Wimar iya, itu benar. orang diskoran parah, tapi untuk keinginan. Benar. Jadi dia tuh dia based on awalnya keingin- nggak nggak perlu. Dia jadi kayak buka marketplace. Iya benar. Lalu Dia dia cari beli centong 2 bentuk dinosaurus buat apa? Astagfirullahaladzim, jauh Buat dari apa? sifat Rasul. Aku itu kan teknik industri. Iya. Aku terbiasa belajar tentang desain produk. Oke. Sehingga ketika aku ngelihat satu hal yang bermasalah dari centong sayur itu apa? Naruhnya itu susah. Oke. Gitu. Nah, kok ada orang bikin centong sayur ditaruhnya bisa tegak gitu loh. Jadi ini centongnya di bawah, ininya ke atas. Udah lagi tuh dia kepikiran kalau bawahnya ini jadi badan dinosaurus, atasnya ini jadi kepalanya dinosaurus. Menurut aku tuh brilian. Enggak sejak kapan teori dinosaurus tuh gampang diletakkan gitu loh. Iya, jadi itu tuh menyelesaikan masalah percentongan plus ada dinosaurusnya. Antum sudah menjawab sendiri kenapa Gen Z itu random dan tidak rasional. Nih contohnya ya, nih kalau Fuad nih aku gantian nih. Menurut aku tuh ajaib gitu, orang kayak zaman sekarang Ya. nggak punya motor atau nggak punya, bukan karena nggak mampu ya Benar, Fuad itu ya, benar. tapi dia sengaja aja nggak punya motor, nggak punya mobil, even nggak punya sepeda. Ya. Gitu itu menurut aku ajaib sih. Minimal Iya. di rumah itu adalah satu kendaraan. Gitu. Aku tanya dia juga gitu. Antum ngapain beli kopi literan? Padahal antum bisa buat sendiri. Iya. Terus dia bilang, terus saya mau nanya Ustaz, emang kalau antum buat sendiri terus apa aja yang antum perlu? Perlunya grinder, Iya. perlunya ini. Terus dia bilang harganya sama nggak? Ya juga ya, aku hitung itu sama juga ya. Ternyata tapi ya dia tetap aja dia random. Atau misalkan dia itu sudah nge-premiumin Spotify dia itu dari Iya. zaman dia nggak punya duit. Beli TV gede. Iya, maksudku tuh adalah ketika aku ada di posisi misalkan standar income segitu, aku nggak mungkin bayar Spotify premium gitu. Tapi anak zaman sekarang itu bisa karena itu sudah kayak jadi kebutuhan yang memang worth it untuk mereka beli gitu. Ini loh. Fuad punya hak jawab nggak nih? Nggak ada lah. Nanti di podcast berikutnya. Ya saksikan kalau ada voice pun akan ada balasannya di sini. Nah itu loh, itu adalah hal-hal yang menurut aku tuh, kok aneh sih cara Iya. mikirnya gitu. Random berarti. Gitu. Iya lebih ke ini sih, unik lah kalau aku Iya. sih yang nggak bilang Belakang bisa apa? jelek ya. Unpredictable. Ya itu kan random. Iya itu cuma Itu bahasa lain dari random. Antum kurang kreatif. Coba yang lain selain Iya. random. Coba selain unpredictable karena sudah diambil random. Unpredictable tuh unik. Ya, Aku itu kan beda unik. sama Aku kan unik tadi. Bukan, beda Ini sama random unik. Random itu realitas. Kalau unpredictable itu persepsi kita terhadap realitas. Realitasnya dia random. Persepsi kita jadi kita random. Paham kan? Gimana? Iya. Contoh dah, contoh. Contoh unpredictable ya. Misalnya Beli gayung dinosaurus. Centong. iya, aku kan ngajak ke anak-anak jalan-jalan gitu. Ya. Anak antum Gen Z. Gen Z. Gen Z. Kayaknya tiga-tiganya Gen Z ya. Terus kemudian fotonya aku share di foto keluarga gitu. Foto keluarga siapa nih? Keluarga besar. Keluarga besar. Oh biasanya anak zaman sekarang marah tuh. Lah iya, dia langsung nggak perlu marah dia. Ini Langsung kan live privacy.
Live group. Oh. Pasti itu Saga. Pasti Saga ya pasti ya. Nanti dia marah Live group. Oh. Terus setelah antum live group gimana antum? Antum gimana? kok kamu live group gitu? Iya dong, kan harus minta izin aku dulu gitu. Privacy. Nah, terus aku bilang ya udah deh, minta maaf gitu. Udah akhirnya masuk grup lagi gitu. Jadi gara-gara gitu tuh bisa live group. Terus cuman satu hal kemudian bisa masuk grup lagi gitu. Dan bisa jadi setelah ini dia live group lagi. Setelah ini pasti Saga akan keluar dari kakak. Iya. Tolong dong diedit kakaknya. Rumahku deket Capil katanya gitu. Enggak, coba antum cek kakak antum. Siapa tahu ada Saga dalam kurung live group. Jadi itu lebih ke kayak kalau pikiran kita ya, maksudnya itu kan sesuatu yang menyenangkan. Biasa, berbagi. Kita upload berbagi kebahagiaan kan. Iya. Tapi buat dia Privacy. Terus Padahal dia upload mulu di tempat yang lain. nah itu dia. Dia upload sesuatu yang kita nggak tahu, yang bahkan bisa jadi ya hal-hal Privacy kita. Nah kayak gitu. Itu menurutku unpredictable tuh lebih spesifik pada cara pandang kita yang nggak sama dengan cara pandang Kalau dia. aku anakku gitu ya. Contohnya Koko tiba-tiba aku fotonya aku publish ya. Terus dia live group. Aku bilang mau sekalian live kakak. Atau live dari rumah ini. Karena memang lucu juga. Jadi kan istriku kan kalau apa-apa dipoto ya, dipoto ya. Si Koko teman pas dipoto pas dia lagi bawa barang-barang bawaan ke sekolah, jualan dia bilang ini, dasar ibu-ibu apa-apa dipoto gitu. Cuma dia baru gitu doang. Karena belum seumur Saga. Ya karena dia nggak ada di grup. Iya, Iya kan dia nggak ada grup HP. dia live kayaknya. Iya. Kayak gitu. Unpredictable tuh. Koko kan juga kan nggak suka dibilang anak kecil kan? Nggak suka dia. Iya, emang badannya besar banget sih. Iya, memang betul. Iya, udah segede kita sih. Betul. Sebenarnya semua usia yang segitu itu kayak Gen Z sekarang atau kalau yang dia tidak masuk di sosial media beda ya? Menurut aku ini pembahasannya adalah karena di Karakter usia kolektif. Iya, karakter yang muncul di sebuah zaman sih. Karena dipengaruhi oleh tadi Informasi, kecepatan informasi. dan segala paling banyak ya teknologi sih. Karena jadi mereka kayak membentuk karakter kolektif. Kayak misalnya kenapa dikatakan generation baby boomers misalnya karena memang abis perang dunia. Perang dunia kan besar sekali. Jadi setelah perang dunia itu orang bilang oh ini udah aman yuk kita punya anak yuk. Jadi akhirnya anaknya banyak. Terus setelah itu ada generation X. Generation X ini apa? Setelah mapannya baby boomers ini kemudian mereka mulai untuk membangun. Nah, setelah itu kita milenial. X itu tandanya mereka sangat disiplin, taat, safety first. Makanya kebanyakan mereka cita-citanya jadi PNS. Gitu-gitu. Jadi X generation. apa katanya generation On time. Rose generation. Jadi seperti bunga mawar, Guns N' Roses gitu kan ya. Jadi generasi-generasi musik dan segala macam mereka cari kolaborasi kepastian dan seterusnya. Setelah itu milenial. Milenial mulai adalah generasi nggak jelas. Karena di antara analog sama digital. Dan kita mengalami dua-duanya. Kita mengalami Ketik. Telegram, tek juga mengalami pos, mengalami apalagi wesel, mengalami Telepon koin, telepon kartu, betul, dingdong, Yellow Pages, Yellow Pages. wartel, ngafalin ngafalin nomor telepon, kartu pos dan segala macam. Dan kita sampai aku 2009 itu aku mana-mana masih bawa ini masih Kompas. Oh, Kompas. Iya serius. 2009 aku masih bawa Atau Kompas. mencari kitab suci apa gimana? Kalau pergi kemana-mana kita tuh harus sholat. Nah sholat itu harus lihat kiblat. Ya kan kiblat kan tinggal lihat ke atap ada stiker biasanya. Ya enggak juga gitu. Lah kemarin itu dia lihat stiker, cuman stiker tibatnya banyak banget. Bukan. Itu jualan stiker. Kita lihat ke atas apa Kompas juga. Kadang stiker itu susah benernya loh. Ada yang nempelnya ke tembok ini. Iya. Ke atas gini. Piye ceritanya? Nah, Terus masang ngejedanya nggak bisa. turun terus ya. Nah, itu kesulitan orang tua dan kita Terus antum kemana-mana. kalau ngeliat Kompas nggak bingung? Bedanya lah. dia mu'alaf kan, bukan dari lahir. Kalau yang dari lahir orang Indonesia itu biasanya yang penting miring ke kanan. Ke kanan dingin. Kanan. sampai di depan Ka'bah. Miring ke kanan. Iya. Ini Ka'bahnya di sini. Enggak, kiblat itu miring ke kanan. Ini serius loh. Iya, Benar, serius loh. Miring ke kanan. Padahal Ka'bahnya di depannya. Iya, berarti makanya. harus gini ya. Untung nggak ditampol. Oh, ngomong-ngomong Kompas, orang zaman
ku ke atas Iya. sama ku ke bawah itu ada bedanya kalau ngarahin jalan. Gimana? Nah, kalau zaman sekarang itu kanan kiri. Hmm. Oh, zaman dulu itu ya ini Utara. aja ke barat, nanti setelah itu ke utara sedikit ada ini Iya. selatan jalan. Iya. Itu normal gitu. Kalau zaman sekarang aku pernah nanya orang di jalan real story nih, "Mas, aku mau ke situ." Ke Ciledug misalkan katanya. Terus dia cuma ngomong gini, "Bapak ikutin aja mobil ini ke Ciledug semua." Gitu. Ternyata ujung-ujungnya ngikuti satu ya sampai di ini ya Palembang gitu. Makanya. Iya, karena zaman sekarang sudah ada Google Maps. Orang tinggal minta share dong. Ya, jadi Lah dulu mana ada share? Aku mana-mana ketika ngisi tuh bawa peta. Wah. Literally peta. yang dibuka-buka gitu. Iya, kalau misalnya kita Kertas. bingung tanya sama angkot. Ah. Nah, kayak gitu, itu bedanya. Antum zaman bawa sekarang. tas ransel juga nggak? Petanya masukin ransel? Ya enggak lah, Oh, itu enggak. kan Dora. Iya, makanya. Heeh. Oh ya. Jalan, peta, gunung. Itu yang tiga-tiga dia. Iya, sweeper jangan mencuri. Gara-gara apa GPS share gitu. Kita pernah konflik keluarga. Oh gitu, kenapa? Jadi ada keluarga istri itu jauh-jauh dari Sumatera kan mau ke Jawa. Nah kebetulan memang usia-usia udah tua gitu. Nah yang ngasih petunjuk titik di Bogor itu adik ipar saya yang memang masuk di Gen Z usianya gitu. Ya, langsung Nah Sherlock. pokoknya nggak mau repot, yang penting Sherlock. Ditanya ini arahnya mana, padahal udah dikasih Sherlock. Ya tinggal lihat Sherlock. Gitu saja kok repot. Iya. Langsung Marah dia. Orang tua digituin kan. Oh. Udah Kurang dikontak-kontak nggak mau. ajian. Dan marah itu. Iya. Aku pernah kejadian yang GPS itu. Ini generasi lebih atas kita ya. Itu kan aku kerasin tuh, belok kiri, belok kanan gitu. Terus komentarnya, itu temanmu baik banget dari tadi nggak mutus telepon. Itu kejadian itu. Nah, berarti Mas Ustadz pasti lucunya dapat dari saya. Enggak, aku cuma mikir cara logika Ustadz tadi itu loh, teman apa saudara Ustadz tadi loh. Kan ini kan berarti dia berpikir ada temennya yang telepon nggak diputus-putus. Lah kok dia tahu posisi jalannya udah pas harus belok kiri. Ya kan mereka nggak mikir gitu. Iya gitu. Mereka taunya pokoknya kalau udah suara itu berarti handphonenya lagi nelpon. Iya. Luar biasa. Mas Hidayat. Aku Gen ya. Z. Gen Z. Gen Z itu pertama maunya instan. Ya, Instan. terus loyalitasnya Rendah. rendah. Iya. Tapi dia positifnya dia kreatif. Ya. Menurutku bukan loyalitas rendah tapi dia dinamis. Dia mudah untuk nempel ke tempat yang lain karena informasinya banyak. Iya. Nah, Tapi kan di sisi lain jadi loyalitasnya rendah. Iya, betul. Loyalitasnya rendah karena memang dia selalu berpindah-pindah, dinamis gitu. Berarti Intinya kalau dia loyal pada kepentingan dia sendiri. iya, betul. Jadi kalau dia pengennya pokoknya dihargai segini gitu. Nah, ternyata nggak dapat penghargaan segitu, dia dengan cepat akan pindah ke orang yang mau menghargai. Harus diluruskan. Dia pengen penghargaan segini. Ternyata dia dapat penghargaan segitu. Harusnya penghargaan segini. Iya. Kan segini-segini. Iya. Berarti loyalitas sama satu lagi Kreatif. instan. Instan. Contoh. Ya. Instan. Emang kita kagak. Mungkin ini dibentuk oleh kebiasaan di sosial media secara algoritma bahwa ketika dia posting sesuatu Langsung dapat nah, penghargaan. langsung dapat penghargaan. Like, Entah comment, share. komen, ataupun apapun itulah apresiasi langsung bisa Jadi dirasakan. maunya kayak gitu terus. Ya maunya kayak gitu terus. Ini terbentuk sehingga nanti dalam realitas kehidupan nyata maka sesuatu itu memang dia hasilnya harus dapat secara instan. Berarti kita harus tambahin. Dia mau hasilnya instan tapi usahanya nggak mau. Iya. Kayak gitu kan? Iya. Terus contoh nih. Dia melakukan usaha-usaha yang menurut rasionalitas mereka masuk akal. Mungkin Kalau lebih dia bukan tidak mau melakukan usaha, dia punya rasionalitas sendiri untuk mencapai itu. enggak, dia sudah terbiasa menemukan jalan mudah Bener. untuk mencapai sesuatu. Kenapa Sehingga harus- ketika ada jalan yang agak panjang atau susah untuk mendapatkan sesuatu, dia males Iya. yang gampang aja. Contoh kayak ini, dopamin itu kan efek ketika kita dapat pencapaian ya. Ya. Nah, zaman dulu orang dapat pencapaian itu harus melakukan sesuatu. Iya. Contohnya dapat nilai terbaik di kelas. Iya. Atau jadi ketua kelas.
atau jadi ketua OSIS, atau jadi guru olahraga dan segala macam. Nah itu kan ada pencapaian tertentu sehingga orang tuh ngakuin, oh ya dia memang benar-benar hebat. Apalagi kalau misalnya diumumkan hari ini teman sekelas kita mendapatkan juara se-Indonesia kayak gitu, oh langsung terkenal seluruh segala macam kan itu kan. Nah itu dapat dopamin, wah kayaknya aku punya prestasi. Sekarang tinggal scrolling dapat dopamin. Nantinya dia pikir kalau sudah bisa kayak gini kenapa tidak? Ada satu lagi, orang pergi belanja, nyari segala macam effort dapat sesuatu kan rasanya senang banget tuh. Sekarang tinggal scroll. Kalau bahasanya Fuad, sebelum dia klik beli sudah nyampe barangnya. Karena dia nggak mau nunggu. Maka sekarang ada pilihan, mau reguler, mau ekonomi, mau kargo, atau mau same day atau instan. Nah, orang milih instan dan rela bayar mahal. Itu termasuk kadang-kadang aku nggak bisa relate. Contoh ya misalnya, kalau Fuad mesen barang itu pasti langsung instan. Menurutku ini harga barangnya 30.000, ini kirimnya 60.000 loh. Ini serius nih, ini nggak masuk akal. Kalau aku datangin tempatnya. Emang beda sih. Kalau aku cari free ongkir 3 hari nggak apa-apa. Kalau aku nggak mau pesen. Aku kan frugal living. Kalau aku nyuruh tetangga, Mas Ayo tolong beliin nanti ganti cash. Kalau aku nanya yang tadi sudah beli, masih kepake nggak? Pas kita buat frugal tuh harusnya kita ada Mas Hussein. Makanya itu maksudku, itu salah satu kenapa orang zaman sekarang tuh maunya instan. Betul, berarti maunya instan. Dan loyalitas tadi. Karena kalau zaman kita ya, kalau kita sudah mengidentifikasi diri kita sebagai ini, maka kita akan sulit jadi itu. Alah, aku dengerin lagi. Males banget. Capek-capek didengerin. Tapi sekarang kan orang banyak informasi. Sehingga dia mikir kenapa kita nggak bisa ini dan itu. Karena itu dan ini. Oke, karena ini kita ganti pembicaraan ini ya. Karena ini nih, itu tentang itu. Udah nggak bisa dibahas lagi. Udah jadi santan. Tapi kalau orang tua itu ngomong ini dan itu bisa ada panjang yang beda gitu. Tapi tetap paham. Iya. Itu kamu coba bayangin begini nih. Nah, kalau sudah begini harusnya kamu tuh begitu. Jangan kayak gitu. Itu antum paham nggak? Ya aku ngelempar batu lah. Kalau orang Jawa itu ada kata-kata nih, ngono ya ngono, neng ojo ngono. Gitu ya gitu, tapi jangan gitu. Itu orang dulu udah paham. Misalnya gini, bagaimana kita bisa bagaimana kalau kemudian kita nggak bagaimana gitu. Nah, terus gimana ini? Terus bagaimana kita bisa jadi bagaimana? Kalau kita tuh nggak mau bagaimana. Bagaimanapun kita tuh ya harus melakukan bagaimana. Gitu. Biar terjadi bagaimana. Nah, orang untuk bisa memahami itu harus hidup lama di lingkungan yang sama dengan orang yang begitu. Ngomong, gitu. Tapi Gen Z nggak mau kayak gitu. Enggak, menurut aku nih satu hal lagi ya kalau ngomongin Gen Z ya. Mereka itu lebih nyaman ada di dunia maya daripada di dunia nyata. Dan akhirnya ketika di dunia nyata itu jadi suka salah bersikap. Generation indoor. Iya, salah ke tetangga gimana. Mereka tuh bingung sendiri. Maka bisa jadi Gen Z itu ya kalau mau keluar mau ngeliat ada tetangga lagi manasin mobil. Lagi. Enggak, nunggu dia pergi dulu. Kalau dia pergi daripada papasan terus bingung mau ngomong apa kan gitu. Betul. Kalau ada tetanggaku lagi cuci mobil, aku cuci mobil juga. Emang gua nggak bisa. Ternyata dia bukan yang punya mobil, pembantu. Gimana? Iya. Kalau ada tetangga bakar-bakar. Gue bakar. Masa Fuad pernah bilang gini. Aku itu ya kalau lagi kerja ngedit apa terus ngeliat istriku masih belum tidur, aku lanjutin. Nanti kalau istrinya udah tidur, baru dia masuk kamar. Lah, daripada di atas tempat tidur masih sama-sama bangun, bingung ngomong apa. Itu Fuad pernah ngomong gitu loh. Emang harus ngomong. Apa? Emang harus ngomong. Ya, style orang kan beda-beda. Ada yang berisik, ada yang diam. Contoh. Iya. Kamu yang kamu yang mati. Mengaum. Ini larinya kemana? Kan antum ngomong kan, ya masa enggak. Kok aku beda ya? Kalau antum tak jadi. Kalau masuk kamar, istri udah tidur, Kerja ya. Memang ada yang begini, ada yang begitu. Antum mau cerita kalau antum gimana gitu nggak? Enggak. Ultraman udah dapat.
biar selesai nih. Kalau udah dapat kan selesai nih podcastnya. Oh iya. Iya, aku Iya, beginin men. dulu. Nggak, itu bagus tadi. Tadi apa, lanjutin dulu dong bahasanya. Kalau zaman sekarang orang itu terkesan tadi apa, mereka indoor. Iya, Jadi Fuad mereka itu. nggak bisa bersikap. Ini ketika sebagai di luar. representatif Gen Z di apa Yuk Ngaji yang paling kafah kan Fuad. Ya. Fuad itu kalau kita telepon bisa di reject. Iya. Bagi kita itu kan reject telepon itu kan rasopan ya, maksudnya. Aku semua telepon ku reject. Enggak sih, aku enggak angkat. Nah aku itu kalau dapat telepon dari orang yang nggak mau aku ngomong, aku nggak angkat. Iya. Kalau Fuad di reject, literally, padahal dia bisa ngangkat, bisa diemin. Nah, terus abis itu aku pikir kan dia kesel kan, kalau aku kan mikirnya gitu, nama orang tua, iya. apakah dia kesel, apakah dia apa? Ternyata enggak. Ketika ditanya pas ketemu, kok kamu kemarin aku telepon reject? Ya saat aku lebih nyaman chat aja. Gitu, karena aku, ya dia ngerasa kalau aku ngangkat telepon antum, aku tuh nggak tahu kalau harus tiba-tiba ditanya jawabannya apa. Mendingan di chat, jadi aku bisa punya waktu mikir. Itu orang zaman sekarang. Ya, berarti dia tidak siap untuk berkomunikasi Secara langsung, langsung. secara nyata. Even telepon aja tuh kayak bikin kagok gitu. Jadi harusnya gimana? Kalau ada tetangga lagi cuci mobil, antum gimana? Nah, kalau orang zaman dulu ya Pak nyuci gitu. Iya. Iya, mau bakar mobil. Gimana? Ya, kalau orang zaman dulu kan gitu ngeriung ya. Iya. Aku masih sering loh ngelihat zaman dulu waktu aku SD, ngelihat apa kakakku terus tetangganya lagi nyuci mobil, ikut ngobrol. Padahal nggak ikut bantuin. Nggak ikut nyuci, tapi satunya tetangga lagi nyuci mobil, yang satunya ngobrol. Itu sering aku ngeliat Anu tau nggak yang kayak dipikirin sama yang nyuci mobil apa? Iya. Iya, tapi orang zaman dulu itu menganggap itu sebuah hal yang menyenangkan. Kalau orang zaman mengganggu orang. enggak, ngobrol nggak penting itu loh. Oh iya. Nanya kabar di mana atau apa. Nah, kalau sekarang itu ya aku merasa kayak aku tahu orang tua tuh kayak apa. Berpapasan di sering banget nih orang tua nih. Berpapasan di pesawat. Kita tuh pesawatnya sama. Terus Mau nanya kemana, dari Mas? mana? Iya, Gitu. dari mana? Mau kemana Ustadz? Ya ke Jogja. Ini kan pesawatnya sama. Lu masih ngapain sih lu tanya-tanya? Iya. Gitu. Itu masih mending. Kalau di kita tuh kan ada Ustadz Iskandar ya. Iya. Yang sebetulnya lebih muda dari saya. Iya. Tapi kayaknya memang lebih tua aja gitu Iya. generasinya. Itu kalau aku datang ketemu Ustadz Iskandar itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak Ustadz udah sih. Ngerti gak sih, ada rasa kayak gitu kayak Mas Wimar dari mana? Oh dari sini. Oh bareng siapa? Bareng ini. Oh saudaranya orang sini juga? Enggak, dia orang Jakarta tapi pas lagi di sini. Oh ada urusan apa? Apa sih Ustadz? Gitu. Jadi sampai ke level aku tuh ini mau saudaraan aja apa sama saudaraku apa gimana gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan. Makanya tadi aku tanya kan Mas, apakah seluruh usia di level itu sama karakternya? Ataukah Ada yang kolektif, ada yang enggak. orang-orang tertentu memang yang nggak interaksi dengan media sosial beda? Ya sebenarnya kalau buat aku ini karakter yang terbentuk karena penggunaan interaksi sosial media dan informasi. Bener. Gampangnya Ustadz Iskandar kan tadi aku bilang Ustadz Iskandar tuh 2 tahun lebih muda dari aku. Tapi etungannya kayak orang yang lebih tua 10 Karena tahun dia dari nggak pernah main sosial media. karena dia terlalu soleh gitu. Iya. Hidupnya masih seperti orang tua zaman dulu yang dengan buku, yang dengan apa gitu. Sebenarnya ini bukan karena Berarti antum nggak soleh? enggak. Jelas. Jadi kalau ada orang zaman sekarang Gen Z, karena dia adalah digital native, semuanya tuh dia berani cuma di Iya. sosial media. Iya. Makanya ke depannya, contoh ya, ini hal sederhana aja, Gen Z, bahwasanya kita tuh tidak pernah bisa menggantikan tatap muka dengan orang tua misalnya, hanya dengan nelpon. Makanya tataplah. Tatap muka itu ya tatap muka. Orang belum tatap muka, tatap ke tembok. Iya, karena bagaimanapun ya itu tidak menggantikan. Yang kita khawatir itu jadi menggantikan. Walaupun terus terang memang pasti akan banyak membantu.